yang berada di saf awal atau saf pertama. Salat fardu atau salat wajib yang 5 waktu tentu saja dianjurkan untuk selalu berjamaah kepada khususnya laki-laki. Dan ibu-ibu juga kalau mau berjamaah di masjid salat fardu itu tidak boleh dilarang. Hanya saja ada keutamaan, kata Nabi, sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah paling depan, sedangkan sebaik-baiknya shaf salat perempuan adalah shaf yang paling belakang. Ini perbedaan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, seandainya manusia itu mengetahui akan pahala, fadilah dan keutamaan orang yang sholat berjamaah berada di shaf awal, maka dia pasti, kalau ada undian diundi, pasti ikut undian. Saking besar dan berkahnya orang yang sholat berjamaah berada di shaf awal. Tapi sayangnya kebanyakan jamaah ini tidak paham, dan kadang imam kiri kanan masih lambat juga penuhnya itu shaf awal. Ini kalau seandainya mengetahui fadilah keutamaan shaf awal, maka pasti dia akan berlari. Kalau gak kebagian tinggal satu, misalnya ada 2 orang yang lari, jika mereka tahu dan harus diundi maka pasti mereka akan mengundi. Ini saking besar pahalanya orang yang sholat berjamaah yang berada di shaf awal. Dan juga tata cara aturan berjamaah itu juga diatur di dalam ilmu fikih. Tidak sembarangan berdiri di mana dengan letaknya. Jadi setelah shaf awal penuh, rapat, tertib, rapi, maka ketika datang orang baru ternyata shaf awal itu belum penuh, maka tidak boleh dia membuat shaf yang baru atau shaf kedua. Dia harus memenuhi terlebih dahulu shaf yang awal, shaf yang pertama. Apabila sudah penuh shaf yang pertama, maka baru dia bikin shaf baru. Itu posisinya bukan dari kiri, bukan dari kanan, bukan dari ujung, tetapi harus dari tengah lurus dengan imam. Kemudian datang lagi yang kedua di sebelah kanannya, kemudian datang lagi di sebelah kirinya, kemudian datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kanan, terus kanan harus penuh. Tidak boleh mengisi shaf sebelah kiri yang kedua itu sebelum yang kanan penuh. Setelah penuh yang kanan baru diisi yang sebelah kiri. Begitupun juga shaf yang selanjutnya, ketiga dan selanjutnya. Ini adalah fikih di dalam sholat berjamaah. Bagaimana apabila ada di depan kita itu, shaf kita itu ada anak kecil, tiba-tiba anak kecil itu keluar, lari, tidak balik lagi dan kosong shaf. Maka wajib yang di belakangnya shaf kedua maju mengisi yang kosong itu. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang mengisi, menyambungkan shaf sama dengan menyambungkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus shaf salat itu sama dengan memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan keutamaan fadilah orang yang bersolat berjamaah berada di shaf pertama, shaf awal. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sholat berjamaah, orang-orang yang berada di shaf awal. Allah bersolawatnya seperti apa? Allah bersolawat itu maksudnya Allah memberi rahmat. Kalau malaikat bersolawat artinya malaikat beristighfar untuknya, memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang sholat berjamaah yang berada di shaf awal.
sop pertama. Ini yang maknanya sholawat bagi Allah dan sholawat bagi para malaikat. Kalau sholawat kita itu adalah berdoa dan juga mohon curahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholawat yang kita ucapkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian jelas sekelumit tentang hadis keutamaan salat yang berada di saf awal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan salawat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka